Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus artinya nafas dan spirare artinya bernafas. Spirit dalam bahasa Inggris artinya ruh atau sesuatu yang tidak terlihat seperti jiwa, arwah, batin, ruh. Spirit juga sesuatu yang gaib yang tidak terlihat. Jika spirit artinya sesuatu yang tidak terlihat, dan jika yang tidak terlihat dalam diri kita adalah ruh, nafas, atau bernafas, maka spiritual awakening adalah terbangunnya kesadaran akan nafas yang berada di dalam diri, yang tidak terlihat, yang merupakan harta yang paling mahal, yang utama, yang paling awal, yang pertama kali harus dijaga, disyukuri, dan dirawat. Maka dapat kita maknai bahwa sesuatu yang gaib yang justru tidak manusia sadari betapa pentingnya melebihi harta kekayaan fisik dunia. Tuhan, ilahi, nafas, jiwa, ruh, batin, arwah, dan sesuatu yang gaib yang tidak berwujud dapat memberikan dampak pada hidup dalam menggapai sesuatu yang fisik yang dapat kita genggam, yaitu menggapai harta dunia. Kegaiban juga dapat menggapai kesuksesan yang dapat digenggam dan juga yang tidak dapat digenggam, yang berwujud dan yang tidak berwujud. Artinya, jika hidup dalam kesadaran spiritual yang merupakan sadar spirit, sadar nafas, sadar jiwa, sadar ruh, sadar batin, sadar ilahi, sadar Tuhan, akan memberikan kesuksesan lahir dan batin. Lahir maksudnya secara fisik dapat disentuh seperti kekayaan yang berwujud materi dunia, dan batin yang tidak dapat dilihat, tidak berwujud, disentuh, namun bisa dirasakan dengan mata batin. Artinya juga, hidup dalam kesadaran spiritual dapat memberikan dampak kesuksesan lahir dan batin, yang merupakan kesuksesan lahir dunia fisik yang dapat disentuh, dan sukses akhirat yang merupakan pencapaian yang tidak dapat digambarkan, disentuh, namun dapat dirasakan oleh mata batin. Nafas, ruh, spirit, jiwa, arwah, atau sesuatu yang gaib yang tidak terlihat ini ternyata membawa wujud diri pada kesadaran spiritual. Perlu melakukan kegiatan tafakur atau meditasi, kontemplasi yang konsisten. Karena dengan melakukan kegiatan meditasi, kita dapat mengenal nafas diri sendiri. Kita dapat merasakan aliran nafas masuk dan keluar melalui hidung, dan dapat merasakan getaran nafas sampai ke dada. Dapat merasakan getaran dan aliran nafas yang mengalir dari hidung sampai ubun-ubun. Dapat merasakan getaran nafas sampai ke dada dan seluruh anggota tubuh. Saat meditasi, kontemplasi dengan berzikir, dapat mengatur nafas, merawat nafas, menjaga nafas, merasakan getaran nafas, dan menyadari keberadaan nafas yang ada di dalam diri. Melakukan meditasi, kontemplasi dengan berzikir, dan mengerjakan perintahnya merupakan kegiatan dalam mengingat akan pentingnya nafas dan mensyukuri atas nafas yang diberikan. Dengan mengerjakan perintahnya, selalu meluangkan waktu untuk kontemplasi dan meditasi dengan berzikir, artinya nafas dapat terus mengingat Allah, nafas menyadari bahwa Allah lah pemilik dirinya, dan nafas menyadari dengan berzikir dapat selalu terhubung dengan ilahi, sehingga dengan berzikir nafas dapat dekat dengan pemiliknya. Karena sesungguhnya yang paling dekat dengan ilahi, Tuhan pencipta semesta alam, tidak berwujud, tidak makan, tidak tidur, tidak memiliki anak, adalah dengan bernafas. Karena nafas adalah bagian diri kita yang tidak berwujud. Maka yang paling dekat dengan Allah adalah diri kita yang tidak berwujud, yaitu nafas, jiwa, ruh, arwah, batin, dan hati. Agar diri kita selalu dekat dengan Allah yang tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak punya anak, tidak tidur, maka nafas kita harus terus-menerus mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun.
Ketika diri nafas yang tidak berwujud, spirit yang tidak berwujud selalu berzikir dan selalu meditasi untuk mengatur dan menyadari keluar masuknya nafas, maka diri kita selalu dalam keadaan sadar akan nafas sebagai harta yang sangat prestige, yang luxury, yang mewah, yang Allah berikan. Dapat menyadari bahwa di setiap sel dalam tubuh kita juga memiliki nafas. Kulit kita bernafas, rambut bernafas, sehingga jika anggota tubuh bernafas dengan berzikir pada Allah, maka diri kita berada pada kesadaran spiritual. Jika kegiatan mengamati nafas, mengatur nafas, merasakan nafas yang masuk dan keluar dilakukan dalam keadaan hening selama meditasi, maka dalam mengerjakan kegiatan apapun dapat tertuju pada nafas yang hening, sehingga menghasilkan kegiatan yang mindful. Karena mindful artinya melakukan kegiatan dalam keadaan sadar, dalam keadaan fokus pada nafas, maka diri sendiri menjadi tenang, tidak terburu-buru, sehingga secara keseluruhan dapat merasakan sensasi gerakan tubuh, gerakan tangan, gerakan nafas saat melakukan kegiatan sehari-hari. Ketika kita hidup dalam kesadaran spiritual, yang dalam bahasa Latin spirit artinya nafas, maka dalam mencapai enlightenment adalah kita harus terus-menerus konsisten melakukan meditasi dengan berzikir, dengan konsisten merawat nafas dengan berzikir, dalam keadaan keheningan dan mengatur nafas, merawat nafas, maka diri kita menjadi sehat, menjadi ingat, menjadi sadar, menjadi mindful. Frekuensi diri dan energi dapat terus naik ke atas sehingga kita akan mengalami pencerahan atau enlightenment. Jadi rekan-rekan, mencapai pencerahan atau enlightenment artinya diri kita mencapai keadaan sir atau kegaiban, dan itu hanya dapat dicapai dengan mendekat pada yang gaib, pada yang tidak berwujud, pada Allah yang tidak berwujud, pada Allah yang tidak beranak, pada Allah yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan mendekat pada yang tidak berwujud untuk mencapai enlightenment atau sir atau pencerahan atau kegaiban, pintunya adalah dengan fokus memperbaiki diri yang tidak berwujud, yaitu diri ruh, spirit, nafas, arwah, batin, ataupun jiwa. Dengan memperbaiki, mengatur, dan menjaga, serta membersihkan yang tidak berwujud dalam diri kita, diri ruh, spirit, batin, jiwa dengan konsisten, meditasi berzikir, bernafas sambil berzikir, batin berzikir, ruh berzikir, hati berzikir dalam keheningan, maka diri ruh, spirit, jiwa, hati, batin akan bertemu dengan yang gaib, akan mengalami kegaiban, akan mengalami enlightenment, akan mengalami pencerahan, akan mengalami sir. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.